asisten masinis. Oke, di sini saya mulai dari latar belakang, yang mana SOP ini dibuat karena untuk meningkatkan keselamatan perjalanan. Keselamatan ini menjadi role utama pada operasional perkeretaapian yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada menstandarkan bentuk-bentuk administrasi yang digunakan. Yang ketiga, menunjang kelancaran. Dengan adanya SOP ini diharapkan ketiga aspek ini dapat terpenuhi. Untuk maksud dan tujuan, maksudnya adalah SOP digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengoperasian perkeretaapian. Untuk tujuan, untuk memberikan pelayanan yang mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api. Lanjut, di dalam SOP ini ada beberapa yang akan dipaparkan. Yang pertama ada perusahaan. Perusahaan ini adalah dimaksudkan PT KAI atau Kereta Api Indonesia Persero. Untuk masinis, masinis merupakan orang yang mengendalikan atau mengoperasikan kereta api. Asisten, di sini asisten merupakan asisten masinis, yang mana asisten ini bertugas untuk membantu kerja dari masinis. Selanjutnya ada JPAK atau penyelia yang merupakan orang yang menjabat sebagai untuk menguji masinis dan asisten masinis sebelum dinas, atau orang yang mengatur penugasan masinis dan asisten masinis. Selanjutnya ada awak sarana perkeretaapian. Untuk awak sarana perkeretaapian ini terdiri dari awak kereta api, yang mana awak kereta api ini ada masinis dan asisten masinis. Untuk yang kedua ada TKA atau teknisi kereta api. Yang ketiga kondektur dan petugas lainnya yang ada di perjalanan, misal Polsuska dan lain sebagainya. Selanjutnya ada TKA. TKA ini merupakan teknisi kereta api, yang mana beliau mengatur masalah teknis dari kereta api selama di perjalanan. Selanjutnya ada kondektur. Kondektur merupakan orang yang mengatur bagaimana keadaan kereta api selama dalam perjalanan. Oke, langsung kita menuju ke saat awal dinas masinis dan asisten masinis. Yang pertama ada masinis dan asisten datang 45 menit ke PT Kru sebelum jam keberangkatan KA. Yang kedua, melihat dan memastikan jadwal dinasan. Yang ketiga, mengisi daftar hadir pegawai. Yang keempat, melihat dan membaca pengumuman dan instruksi yang terpampang pada papan pengumuman. Yang mana yang dilihat adalah peraturan atau instruksi terkait dengan tugas, apakah ada perubahan atau tidak. Yang kedua ada pengumuman lainnya seperti rinja atau dan lain sebagainya yang perlu kita ketahui sebelum masinis dan asisten masinis melakukan dinasan. Untuk yang kelima, melakukan pemeriksaan kesehatan dan asesmen singkat serta menerima surat keterangan kesehatan. Dan apabila hasil pemeriksaan kesehatan atau asesmen singkat dinyatakan tidak layak jalan, maka awak KA diganti dengan awak KA cadangan. Yang keenam, masinis dan asisten masinis wajib menunjukkan kepada JPAK atau penyelia dokumen dan kelengkapan sebagai berikut. Ini wajib dibawa saat masinis dan asisten masinis melaksanakan tugas. Yang pertama ada tanda kecakapan, meliputi O62, O64, dan sertifikat ASP. Yang kedua ada surat keterangan kesehatan yang tadi telah diberikan penyelia, yang tadi telah diberikan oleh petugas Kementerian Kesehatan. Yang ketiga ada arloji, suling mulut, dan senter. Yang keempat handphone. Namun selama perjalanan handphone masinis dan asisten harus dalam keadaan off. Oke, selanjutnya yang ketujuh ada masinis dan asisten wajib mengikuti asesmen singkat, yang mana asesmen ini terdiri dari wawancara, tes tunjuk semboyan, dan menandatangani surat pernyataan siap dinas. Yang kedelapan, dalam hal hasil asesmen
sertifikat. Jika dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka diganti dengan awak KA cadangan. Yang ke-9, setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh JPAK atau penyelia memberikan surat perintah perjalanan dinas. 10. JPAK atau penyelia memberikan tabel kereta api atau O100, bentuk permintaan kereta api penolong atau bentuk 93, bentuk pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa bentuk 94. Yang ke-11, melakukan serah terima lokomotif dengan mengawas urusan lokomotif ataupun terima T200 dan cek gonoko item, memeriksa kelengkapan inventaris, mencoba putaran motor diesel, mencoba fungsi rem bekerja baik, mencoba maju mundur untuk memastikan fungsi kembali arah bekerja baik. Yang ke-12, melaksanakan langsiran bersama juru langsir. Setelah juru langsir mendapat perintah langsir dari BPKA atau PAP untuk menggandeng lokomotif dengan rangkaian bersama TKA. Yang ke-13, melaksanakan percobaan pengereman dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, percobaan rem statis dipandu oleh petugas PUK atau PUG. Untuk PUK ini ya petugas untuk kereta dan PUG gerbong, dan TKA teknisi, disaksikan kondektur dan asisten masinis. Yang kedua, percobaan rem dinamis tempat. Untuk nomor 14, dalam hal hasil percobaan pengereman, jika mengalami kerusakan atau kegagalan, maka harus dilakukan perbaikan dulu. Jadi tidak bisa diteruskan untuk melakukan step yang lain dengan alasan apapun. Untuk nomor 15, mengambil laporan perjalanan kereta api atau LAPKA dari BPKA atau PAP. 16, setelah mengambil LAPKA, masinis dan asisten masinis melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, bersiap di kabin memeriksa dan membacakan O100 dan catatan di dalam LAPKA yang diberikan oleh BPKA atau PAP. Yang kedua, untuk pergantian awak KA di stasiun antara, setelah melakukan serah terima, masinis dan asisten kemudian meyakinkan indikator lokomotif KD, KDI, KDI atau KRA. 15, melapor ke BPKP melalui radio masinis tentang nomor KA, nomor lokomotif, awak KA, fungsi gonoko item dan kelengkapannya, dan KA siap berangkat. 16, memastikan instrumen perjalanan kereta api untuk KA-nya dalam posisi aman, baik sinyal, wesel, dan posisi trepa kereta lain. Melapor ke BPKP melalui radio masinis tentang nomor KA, nomor loko, awak, dan gonoko item serta perangkat pendukung lainnya. 18, memastikan instrumen perjalanan kereta api untuk KA-nya dalam posisi aman. Pada saat akan berangkat masih disembunyikan semboyan 35 dan serta memastikan sinyal keluar sudah aman. Setelah kondektur memberikan semboyan 41 dan BPKA atau PAP memberikan semboyan 40. Dalam hal perjalanan KA yang tidak dibantu oleh kondektur, maka asisten masinis atau masinis melakukan semboyan 35 serta memastikan sinyal keluar sudah aman setelah meyakinkan BPKA atau PP telah memberikan semboyan 40. Yang ke-21, melakukan percobaan rem dinamis sebelum KA meninggalkan emplasemen dan memastikan pengereman rangkaian bekerja dengan baik. Dalam hal pengereman meragukan, masinis segera menghentikan laju KA dan menghubungi BPKA atau PAP untuk memberitahukan kondisi pengereman, kemudian masinis kembali ke stasiun setelah mendapat perintah. 23, memeriksa bentuk O23 atau tanda izin naik lokomotif KD atau KRL petugas yang turun jalan dan memberikan LAPKA kepada petugas yang turun jalan agar mencatat identitas dan sekaligus memeriksa LAPKA. Ini jika ada petugas atau orang yang ikut dalam perjalanan kereta api. 24, menggunakan radio masinis dengan baik dan benar. Jadi untuk komunikasi ini, masinis dan asisten masinis untuk menghubungi baik BPKA, PAP atau dan lain sebagainya menggunakan radio yang tersedia di dalam kabin. Baik, untuk selama di perjalanan kereta api, masinis dan asisten masinis harus tetap fokus dan konsentrasi dalam memperhatikan jalur atau semboyan yang ada di sekitar jalur. Untuk setiap semboyan yang ada di lintasan atau jalur yang dilewati oleh kereta,
masinis dan asisten masinis harus dan wajib melakukan tunjuk sebut semboyan. Untuk semboyan yang dapat dilihat oleh asisten masinis, maka penyebutan atau tunjuk sebut yang pertama dilakukan oleh asisten masinis, kemudian diulangi oleh masinis. Jika terjadi halangan atau hambatan yang mengakibatkan asisten masinis tidak dapat melihat semboyan, maka jika masinis bisa melihat semboyan, yang menyebutkan atau tunjuk sebut yang pertama kali adalah masinis, kemudian diulang oleh asisten masinis setelah benar-benar melihat kedudukan dari semboyan. Pengulangan dari semboyan ini dilakukan secara lengkap dan menyeluruh. Jika ada kekeliruan dalam tunjuk sebut, baik asisten masinis ataupun masinis, orang yang mengulangi atau mengkolase dari tunjuk sebut tersebut wajib menegur dan mengkoreksi dari penyebutan atau tunjuk sebut semboyan, serta kesalahan tersebut harus dilaporkan kepada PK. Untuk semboyan yang ditampakkan seperti gambar ini kan ada beberapa semboyan dalam satu tiang. Ini penyebutannya disebutkan terlebih dahulu mulai dari semboyan terberat. Di sini ada merah yang mana artinya ini kereta harus berhenti, maka yang disebutkan dulu adalah semboyan 7. Selanjutnya untuk semboyan 10J atau marka kelandaian ini biasanya ada pada lajur atau jalur yang menanjak atau menurun. Ini penyebutannya cukup satu kali hingga perubahan dari kelandaian. Selanjutnya untuk yang masinis saat mulai melaksanakan pengoperasian kereta api, penyebutan semboyan 40 dan 41 ini dilakukan sekali, yakni dengan 40 dan 41 telah diberikan. Selanjutnya ada pergantian kru. Yang pertama, dengan cara tidak meninggalkan lokomotif sebelum ada masinis dan asisten masinis pengganti. Jika belum ada awak pengganti, masinis memerintahkan asisten untuk melapor ke penyelia, kemudian penyelia mengatur petugas yang mengambil alih. Yang ketiga, menyerahkan dokumen T200 kepada masinis pengganti dan menyerahkan lembar serah terima dinasan masinis kepada masinis pengganti untuk ditandatangani. Nah, sebelum menandatangani ini wajib mengecek apakah kondisi dan yang ada pada keterangan itu sudah sesuai atau belum. Yang keempat, ada melapor kepada BPKA atau BP serta menyerahkan naskah untuk diperiksa. Yang kelima, melapor dan menyerahkan naskah kepada JPK atau penyelia setempat. Serta menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas. Selanjutnya naskah diserahkan kembali kepada masinis. Kemudian JPK atau penyelia mencatat pada form akhir dinasan awak, KA dan masinis dan asisten bisa istirahat. Untuk melapor kepada penyelia ini dilakukan secara lisan atau bertemu langsung, tidak boleh diwakilkan atau melalui media komunikasi apapun. Selanjutnya ada mengakhiri dinasan, yang mana menyerahkan berbentuk T200 serta menyampaikan secara lisan kejadian teknis lokomotif serta kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas kepada pengawas urusan lokomotif. Ini juga tidak bisa melakukan penyampaian menggunakan media komunikasi apapun, jadi harus secara langsung. Yang kedua, melapor kepada BPKA atau PAP serta menyerahkan naskah untuk diperiksa. Yang ketiga, melapor kepada JPK atau penyelia serta menyerahkan naskah dan O100 menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama dalam menjalankan dinas. Selanjutnya, JPK atau penyelia mencatat pada form laporan akhir dinas. Yang keempat, melihat jadwal dinasan untuk esok hari, membaca pengumuman dan lainnya di kantor UPT Kru. Kemudian yang bersangkutan diperbolehkan pulang setelah mendapat izin dari JPK atau penyelia dan dapat istirahat, dan selanjutnya pulang. Yang pada bagian terakhir ini ada ketentuan khusus yang mana KA terjadi keterlambatan lebih dari 2 jam. Maka JPK atau penyelia mengarahkan masinis dan asisten yang telah hadir supaya beristirahat di
Widya Karya, tempat peristirahatan sementara. Yang kedua, 45 menit sebelum kedatangan KA, jika ada penyelia menghubungi masinis atau asisten untuk mengikuti proses tes kesehatan, asesmen, dan proses lainnya. Selanjutnya, dalam hal dispatch yang tidak terdapat pengawas urusan lokomotif, maka awak KA serah terima lokomotif dengan petugas pemeriksa sarana kereta api di depo. Sekian dari pemaparan singkat saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.